Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajah melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan 4. Saya akan membagikan layar. Saya cek terlebih dahulu untuk classroom-nya. Jadi tugas 1 ini masih banyak yang belum menyerahkan. Hampir sama dengan kemarin sepertinya ya. Oke, saya cek dulu kembali. Ada Ani Supriyadi, teknologi komputer masa kini dan masa depan ya. Jadi sebetulnya yang teknologi komputer masa kini dan masa depan itu tema ya. Jadi judulnya itu sebetulnya terserah kalian. Begitu. Nah, apa kita cek ini masa kini, peningkatan kinerja prosesor, komputasi awan ya. Komputasi awan tuh cloud computing. Ya, terus AI, IoT, cyber security ya, big data dan VR ya. Atau AR, augmented reality. Ini kemudian di masa depan ada quantum, edge computing, apa ini? Antarmuka otak komputer, blockchain. Oke. Jadi ini beberapa, sebetulnya ini bagus sekali dari Mas Ani Supriyadi ini. Ketika kita bahas tentang peningkatan kinerja prosesor ya, ini ya ada hubungannya dengan arsitektur dan organisasi komputer. Jadi bagaimana bisa mengupgrade prosesor. Ini kalau teman-teman yang seneng ngoprek-ngoprek ya, laptopnya sering dibongkar ya. Jadi untuk meningkatkan kinerja prosesor. Kemudian cloud computing ini bagus juga, dan saat ini masih belum banyak dari kakak kelas kalian yang mengambil tema ini untuk dijadikan skripsi ya, cloud computing. Padahal seharusnya ini sudah umum kalau saat ini bahas tentang cloud computing. Jadi bagaimana data dan sistem itu sudah ada tersimpan di awan, istilahnya tersimpan di cloud computing. Bahkan saat ini itu sudah banyak komputer yang penyimpanannya itu langsung ke cloud computing. Jadi banyak dokumen-dokumen yang langsung tersimpan di cloud computing. Jadi bukan tersimpan di drive, karena di drive ini juga rawan bad sector, rawan rusak, seperti itu. Kalau di cloud computing ini insya Allah lebih aman. Cuman memang ada yang versi gratis dan berbayar ya. AI, artificial intelligence, ini juga
banyak yang belum menyentuh di area itu ya. Khususnya teman-teman SI, sistem informasi ini jarang yang menyentuh penelitian tentang AI. Rata-rata ya masih main aman ya. Jadi membuat aplikasi, terus buat sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi administrasi ya. Buat aplikasi-aplikasi yang itu ranahnya adalah simpan, edit, hapus ya. Jadi yang memang operasi database seperti itu, belum sampai ke AI ya. IoT kalau di SI ini juga jarang yang mengambil tema ini ya. Kalau di IK, di teman-teman di prodi IK ilmu komputer itu sudah lumayan banyak yang ngambil tema tentang IoT. Keamanan cyber atau cyber security ini juga belum banyak ya. Kalian bisa belajar tentang konsep keamanan cyber, termasuk juga penyandian itu bisa kalian cari ya. Nanti kalian cari ya, sampean kalau ada pulpen atau apa bisa ditulis. Jadi ada proses enkripsi dan proses dekripsi, yaitu untuk tentang keamanan. Jadi ketika kita mengirimkan data itu tidak bisa dibuka kecuali oleh orang yang memang dituju. Nah, ini khususnya kalau datanya sangat rahasia begitu. Big data ini juga ini sebetulnya sekarang sudah mulai marak, dan ini isu ke depan ini akan lebih marak lagi ya, big data. Jadi bagaimana data yang besar ini bisa diambil manfaatnya, baik dari sisi informasinya ataupun dari sisi pengetahuannya. Ini juga belum banyak yang mengambil. Contoh saya contohkan aja umpamanya Situbondo. Ya, Situbondo. Di Situbondo ini ya, kalau kita bahas pemilu lah, contoh yang deket-deket kita bahas pemilu. Di Situbondo ini ya, ada berapa sih warganya? Kemudian pertanyaannya, yang punya hak suara berapa? Nah, terus yang punya hak suara ini ya, yang generasi baby boomer berapa? Yang generasi milenial berapa? Yang generasi Z berapa? Nah, ini bisa dipetakan seperti itu ketika kita punya big data. Ketika sudah punya baby boomer, milenial, Gen Z, ya, ini yang pemilih-pemilih ini, kemudian dipetakan lagi baby boomer, ini sukanya apa, milenial sukanya apa, Gen Z sukanya apa. Sehingga ketika memahami itu, seorang politisi akan bisa mengambil manfaat dari informasi yang diperoleh. Jadi umpamanya baby boomer ini katakanlah 20%, kemudian milenial 30%, Gen Z 50%. Nah, tentunya si politisi ini akan mengambil yang banyak kan, Gen Z. Berarti bagaimana dia bisa meraup suara dari generasi Z itu tadi. Tentunya akan mempelajari karakter-karakter dari Gen Z itu seperti apa, sehingga nanti dia bisa efektif melakukan pendekatan kepada Gen Z. Ya tentunya ya hasil akhirnya agar memilih dia. Itu termasuk big data, salah satu contoh big data. Gitu.
termasuk juga contoh dari penduduk Situbondo ini ya, itu apa sih yang dibutuhkan saat umpamanya sekarang ini, saat bulan puasa menjelang lebaran umpamanya. Mereka itu yang paling dibutuhkan apa? Gitu loh. Nah, ini kalau tidak punya data, ya tidak tahu. Tapi ketika punya data, bahkan big data, jadi punya data 10 tahun terakhir kebutuhan orang Situbondo umpamanya. Jadi tahun-tahun yang lalu 10 tahun ke belakang, oh ternyata orang Situbondo ini yang dibutuhkan ketika menjelang lebaran itu barangnya A umpamanya. Nah, maka bagaimana? Jadi sebelum lebaran itu barang A ini sudah terstok dengan memadai sehingga nanti bisa memenuhi permintaan pasar. Itu juga big data. VR atau AR, augmented reality, ini juga, ini kalau dulu zamannya Pak Ahlis masih kuliah itu sudah lumayan sebetulnya ada bahasan-bahasan tentang ini. Tapi sepertinya memang teknologinya ini agak lambat perjalanannya. Salah satunya karena alatnya yang memang cukup mahal ya. Sementara ini masih cukup mahal. Jadi pakai virtual reality yang itu loh, yang kayak kacamata itu, yang nonton video yang nanti seolah-olah nyata. Itu juga jarang. Terus augmented reality. Jadi kalau dulu mungkin pernah lagi boomingnya itu game Pokemon itu ya. Game Pokemon itu sudah menggunakan teknologi AR, augmented reality. Jadi kamera dihubungkan dengan game sehingga kalian nyari Pokemon itu. Nah, nyari Pokemon kemana-mana ada banyak Pokemon sehingga dapat nilai. Nah, ini yang akhirnya salah satunya ditutup waktu itu karena banyak kecelakaan ya. Banyak kecelakaan, orang nyari-nyari Pokemon di mana-mana, di jalan-jalan, bahkan di gedung-gedung, sampai ada yang kecelakaan itu. Akhirnya dilarang waktu itu. Nah, jadi AR ya. Kalau di sederhananya, kalau mau ada yang mau benar-benar mempelajari, itu kalau kalian pakai kertas gitu ya, kertas kemudian digambari kotak, digambari lingkaran, digambari segitiga, terus nanti aplikasi yang kalian buat yang basisnya adalah augmented reality, itu ketika kameranya diarahkan ke kotak umpamanya, nah kotak ini nanti bisa jadi satu objek nyata. Umpamanya ketika kotak didekatkan terus dia jadi gambar rumah umpamanya. Itu bisa. Ketika lingkaran didekatkan jadi gambar bola, segitiga didekatkan jadi piramid umpamanya. Itu bisa. Itu sudah bisa dijadikan skripsi kalian sekarang kalau mau ada yang belajar tentang itu. Ini sebetulnya bagus sekali saya ini ya, hasil tugasnya ini Mas Ani ini. Cuman ya mungkin judulnya ini punya Imron Sodikin, ini malah koyok kan ini wes pendahuluan pembahasan kesimpulan teknologi komputer masa kini dan masa depan. Ini pendahuluannya masih 2014 2011, itu sudah, ini referensinya juga ini Mas Imron.
Kesimpulan, dalam kemajuan teknologi komputer maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Ya ini mungkin kurang masa kini. Ini kalau 2011 2014 ya sudah masa lalu, apalagi 2006 itu referensi yang digunakan ya, jadi sudah expired ya, kecuali ini bahasanya komputer masa lalu ya. Oke, jadi sampean masih bahas tentang sejarah sempoa, abakus ya, terus penjelasan internet ya, ini masih Mas Imran yang masa lalu ya. Zainullah apa ini gambar apa yang gak enak gambar. Transformasi teknologi komputer masa kini dan antisipasi masa depan yang menggirangkan. Wes girang, bahagia. Ini masa kini. Nah ini sama ya, ada cloud computing ya, ini masa kini. Terus kecerdasan buatan dan mesin learning ya. Di mesin learning ini mesin pembelajaran ya, jadi yang sudah digunakan oleh Google ini dia sudah menggunakan mesin learning. IoT juga menghubungkan dunia fisik dan digital ya, ini IoT seperti rumah pintar, kota cerdas itu ya, jadi smart home. Jadi yang ada smart-smartnya itulah, smart home, smart door lock, smart garden, smart industri, smart farming ya. Jadi yang ada smart-smartnya itu rata-rata IoT. Terus AR VR ini juga sama ya. Kesimpulan, menyongsong era teknologi yang semakin canggih. Teknologi komputer masa kini dan masa depan membuka pintu menuju perubahan yang lebih besar dan lebih cepat. Dengan merangkul inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan IoT, kita memasuki era yang terhubung dan efisien, sambil menghadapi tantangan seperti keamanan dan etika. Kita juga berdiri di ambang kemungkinan quantum computing, AR atau VR, dan perkembangan teknologi mendalam lainnya. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik, didorong oleh teknologi komputer yang semakin maju. Ya, jadi jelas ya, ke depan ini komputer akan semakin maju. Dulu zamannya Pak Halis itu kuliah S1 aja ya, internet belum seperti sekarang ya. Sekarang sudah sangat mudah sekali. Bahkan dulu waktu Pak Halis masih S2, kuliah S2 itu ditanya di diajar oleh dosen. Itu bilang gini, nanti ke depan itu telepon itu gak payu, ndak laku. Gitu. Telepon itu loh, telepon biasa, SMS juga ndak laku ke depan itu. Padahal waktu itu tahun 2009, 2010, antara tahun itu. Berarti kalau dari sekarang kan sekitar 14 tahun lah. 14 tahun perkembangannya sudah luar biasa. Dulu ketika diceritani itu ya mikir juga, mosok kita sudah tidak butuh telepon tuh gimana caranya itu kan. Nah, ternyata benar sekarang tidak laku kan.
tidak laku sekarang. Telepon tuh tidak laku. Kecuali kalau kalian di pondok kan. Kalian di pondok terus pakai wartel itu. Sekarang pun di pondok juga ada yang pakai WA kan teleponnya gitu. Jadi semua sudah WA, bahkan video call, bahkan bisa call group, video call group atau voice call group ya sudah sangat canggih sekali gitu. Dan ke depan mungkin 10 tahun ke depan ya itu pun sudah tidak seperti sekarang bisa jadi. Ke depan bisa jadi teknologinya adalah teknologi udara atau air teknologi. Air itu bahasa Inggris artinya udara. Teknologi udara atau air teknologi. Ya, jadi ke depan itu seperti yang di film-film itu kira-kira. Alatnya bisa apapun, pemicunya bisa apapun, bisa mungkin dari kacamata atau dari pulpen atau dari apapun yang memang di situ jadi sumber air teknologi ya. Kita mungkin bisa berkomunikasi dari situ. Dan ke depan itu yang sudah terprediksi nanti wearable teknologi ya. Wearable teknologi apa? Teknologi yang wearable itu bisa digunakan atau bisa dipakai ya. Jadi seperti kacamata itu termasuk wearable teknologi ya. Ke depan ya kacamata bisa untuk nelpon, bisa untuk video call. Jadi di dalam kacamata itu termasuk sekarang juga ada jam ya, jam tangan itu termasuk wearable teknologi. Jam bisa buat telepon, bisa buat video call ya. Kalau sekarang kan masih pakai kamera, mungkin ke depan kalau sudah air teknologi ya mungkin dipencet jamnya langsung muncul seperti ini proyektor itu ya, seperti proyektor LCD proyektor kan termasuk air teknologi. Jadi dipancarkan seperti itu sudah. Nanti mungkin kalian akan bisa bicara di situ. Kalau sekarang membayangkan ya mungkin mosok sih gitu kan. Tapi ke depan ya itu akan seperti itu ke depan. Itu. Nah, kalau tadi Pak ahli cerita waktu kuliah dulu ya, nanti kalian juga akan cerita. Dulu saya diceritani dosen saya. Nanti teknologi itu wearable teknologi katanya. Jadi semua pakai pakaian teknologi. Bahkan ke depan pakaian mungkin bisa gonta-ganti ya warnanya. Nah, jadi seperti itu nanti. Oke, saya lihat agil. Agil teknologi masa kini dan masa depan. Nah, ini sejak teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ini pengantarnya tidak heran besar berkembang. Ini langsung ya dia ya. Jadi AI yang dibahas ini. Jadi AI saja ini ya. Dan ini masih kurang saya kira untuk penjelasan tentang AI-nya ya. Ini penjelasan tentang AI-nya masih kurang. Teknologi yang dapat mempelajari dan meniru kemampuan manusia seperti berpikir, merencanakan, dan memecahkan masalah. Jadi artificial intelligence itu macam-macam ya. Kalau di sistem itu macam-macam memang. Kalau kalian ada yang minat mempelajari itu ya silahkan. Jadi ada namanya sistem pakar. Ini termasuk artificial intelligence, termasuk kecerdasan buatan. Sistem pakar atau expert system ini adalah bagaimana memindahkan pemikiran seorang pakar ke dalam satu sistem. Contohnya apa? Sistem deteksi penyakit kulit umpamanya. Maka bagaimana dia memindahkan seorang dokter spesialis kulit ke dalam sistem. Jadi yang ahli-ahli seperti itu. Jadi itu
sistem pakar, ada sistem pendukung keputusan atau decision support system, ada sistem adaptif, ada sistem recommended, ada business intelligence. Itu termasuk bagian dari AI. Ya. Nih, ini Mas Akil mungkin bisa ditambahkan itu nanti, masih penjelasan tentang AI-nya masih kurang. Itu orangnya ada di pondok, Bang. Oh iya, ya enggak apa-apa. Nanti mungkin di email aja. Pinjaman online, wah ini suka saya bahas pinjol ini ya. Ini termasuk teknologi masa kini ya. Pinjol ini sangat marak sekali ya, sangat marak sekali. Bahkan ya mungkin kalian sejak pulang ini sudah ditawari banyak mungkin ya. Ketika nonton YouTube tiba-tiba ada iklan pinjol ya toh. Nonton apa mungkin ya, jadi banyak sekali sekarang itu aplikasi-aplikasi pinjaman online memudahkan kita untuk meminjam online bahkan tanpa agunan atau tanpa jaminan, cukup modal selfie sama KTP ya. Tapi di situ yang perlu kalian ketahui apa, sistemnya itu ya, sistemnya itu mengambil semua data yang ada di dalam HP kita gitu. Jadi semua data yang ada dalam HP kita itu diambil, termasuk phone book kita itu diambil semua ya. Jadi ketika umpamanya telat bayar ya, atau mungkin tidak bayar, itu orang-orang yang ada di kontak kita itu dihubungi semua sama dia itu, sama debt kolektornya itu ya, dihubungi semua di WA. Ini apa, dicari umpamanya nama siapa ini, David contoh ini ya Mas David ya, dicari David berhutang tidak mau bayar. Wah, itu dia memang niat mempermalukan. Ini bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan hal itu ya, naudzubillah min dzalik ya, ada yang sampai depresi, bahkan ya mohon maaf ya Allah, astagfirullah, naudzubillah min dzalik, ada yang sampai bunuh diri ya. Kemarin yang di mana itu, di Jakarta itu, satu keluarga itu terjun dari lantai 14 kalau tidak salah itu ya Allah, dari apartemen, astagfirullah. Itu juga karena terjerat pinjol ini ya. Jadi suami istri sama anaknya 2 ya Allah, astagfirullah, kok yo ngejak anaknya ya. Wah, aku lek cerita niki rasane kudu nesu ya Allah, astagfirullah. Lek mati-mati dhewe ngono lho, astagfirullah. Ora usah ngejak anake, anak enggak ngerti apa-apa ya kan. Astagfirullah, naudzubillah ya Allah. Aduh, Mustafid ini. Ya, jadi hati-hati ya, jangan tergiur ya. Jangan tergiur dengan janji-janji ya. Pinjaman 10 juta, 12 bulan, bunganya murah, cuman nambah 500.000 umpamanya, 10 juta 500.000. Wah, kita mikir enak iki 10 juta 500.000 ya kan, akhirnya minjem ya, dengan klik gitu, penak ya. Ini makanya kita itu jangan mudah memberikan data kita kepada orang lain ya, khususnya data pribadi, termasuk selfie itu jangan ya. Itu bisa jadi data kita itu digunakan orang lain untuk melakukan pinjol. Jadi yang minjem orang lain, yang ditagih kita, itu loh ya, hati-hati. Nih, pasti sudah mendengar apa itu pinjaman online. Iya, wes. Ya, OJK. Walaupun OJK ini ya, ini apa ya,
ketika terjadi seperti itu gimana ya? Ya sebetulnya ya intinya dari kita lah, ndak melihat itunya juga ya. Dan termasuk pinjol ini termasuk vintage ya, finance teknologi ya, gitu. Ini seperti ini, pinjaman online legal. Oh ini daftar pinjol resmi. Wah, sampai duit daftar pinjaman resmi loh Mas David. Itu ada macam-macam itu ya. Wah, wah, iso oleh pinjaman biro gini. Wah, banyak sekali nih. Anunya. Waduh. Nih bahas tentang pinjaman online. Cuma ini kurang enak gambar ya Mas David, gambar atau ilustrasi. Ya intinya harus hati-hati. Jangan besar pasak daripada tiang. Artinya jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Minjam seperti itu juga dilihat kondisi istilahnya rata-rata keuangan kita gitu. Apalagi ini nang Vicky Vicky Wahyu Setiawan, teknologi komputer masa kini dan masa depan. Ini bahas apa lagi? Waduh yang bahasnya tentang manusia. Manusia adalah homo humanus. Waduh, dua ini ya. Pendahuluannya ngambil dari zaman ini. Zaman dulu nih. Oke, metode penelitiannya bagi kajian pustaka hasil pembahasan ilmu dan teknologi. Wah, 7182. Waduh. Jan panjang ini bahasa ini. Dari zaman dulu ya. Terus apa lagi? Manusia dan teknologi. Wah, dialektika. Dampak penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Teknologi gawai. Oke, bahasanya gawai 2004. Teknologi dan otonomi manusia 2019. 2004. Kesimpulan, dalam kenyataannya teknologi gawe ditemukan berdampak positif tetapi juga ada sisi negatif. Dengan berpijak pada pendapat Adelbert Samniger 2004. Ini referensinya kurang ya, kurang kekinian maksudnya. Kan teknologi masa kini. Kalau 2004 apalagi ada 84 ya sajane gak apa-apa. Ketika sampeyan mengambil ancang-ancang pendahuluan atau pengantar yang terdahulu banget itu gak apa-apa. Tapi ya ketika di pembahasan arahkan ke masa kini atau ke masa depan. Itu masih bisa ditolerir lah kayak gitu. Oke, Mas Vicky. Tony official sampai 2 ini ngirimnya Mas Tony. Kalau ngirimnya itu Pak kena pencet 2 kali. Iya, Mas Tony, ramalan tentang komputer di masa depan. Wah, jadi dukun nih, so ngeramal ya. Definisi komputer. Olah data. Ya.
fungsi dan kegunaan, sejarah komputer, peran komputer di masa depan. Apa gitu? Peran manusia dan komputer di masa depan akan terus berkembang dan berubah. Komputer masa depan akan menggunakan teknologi hologram dan dapat beroperasi tanpa program, serta memprediksi. Kok iso dapat beroperasi tanpa program? Manusia akan berperan sebagai pengembang, melihara, dan pengguna komputer yang lebih canggih. Komputer masa depan akan memiliki peranan yang lebih kompleks, seperti membantu dalam pengembangan teknologi, memprediksi, dan membantu manusia dalam berbagai kegiatan. Nah, kalau yang itu oke lah, membantu manusia dalam berbagai kegiatan. Karena sekarang ini komputer sudah mengarah ke ini ya, robot ya, robotik ya. Jadi termasuk apa ini, nyapu lantai otomatis, bersihkan jendela dan segala macam ya, itu sudah masuk di situ. Ya, sebagaimana yang kita ketahui apa kemarin, komputer adalah alat elektronik yang memiliki unsur hardware, software, dan dioperasikan oleh firmware. Di komputer itu bukan hanya yang ada di depanmu itu, bukan hanya laptop itu, atau bukan hanya yang di mana lab. Yang di lab itu namanya personal komputer atau PC. Yang kamu punya itu laptop atau notebook ya. Nah, itu ya. Jadi ke depan ya komputer ini juga akan merambah ke peralatan-peralatan lain. Itu juga termasuk komputer. Terus bahas apa ini? Bahas AI juga ya. Bahas AI. Oke, ini ramalan. Wah, ini ramalan. Ramalan tentang komputer masa depan menunjukkan bahwa perangkat keras komputer akan menjadi lebih kecil, jelas, lebih efisien, lebih kuat dalam hal konsumsi energi. Teknologi komputasi kuantum diperkirakan akan memecahkan masalah yang saat ini sulit atau tidak mungkin dipecahkan oleh komputer konvensional. Oke. Menggantikan hard disk drive. Ini. Iya, sekarang sudah banyak SSD. Oke. Nah, ini juga bahas tentang merevolusi perawatan kesehatan, AR, VR ya. Ini oke, sip. Ya, lanjut. Wahyu. Teknologi komputer masa kini, transformasi digital. Nah, ini sama ya dengan di depan tadi penjelasannya. Jadi ada AI, cloud computing, komputasi awan, cloud computing, IoT, big data, cyber security, komputasi kuantum, konektivitas 5G. 5G itu sudah ada. Sekarang itu sudah ada 5G, cuman memang di sini belum banyak. Kalau di kota-kota besar sudah ada 5G. Gitu. 5G itu sudah ada. Pengembangan AI, komputasi randomisasi antarmuka manusia komputer yang lebih maju. Oke, jadi itu tadi sudah ya. Ada berapa nih yang mengumpulkan? 8 ya. 8 yang mengumpulkan. Ini yang belum ya. Tidak tahu kenapa belum mengumpulkan. Damat yakin, Arya yakin, seterusnya ini kurang tahu apa memang masih di pondok atau memang males aja. Gak apa-apa. Itu yang di pondok 2 orang, Pak. Iya.
Oh, berarti yang lain yo males ya. Gak apa-apa, males. Yo males. Ada yang sibuk dengan SKN kan lagi, Pak. Iya, podo aku ya SKN no. Oke. Ini kemarin saya kira sudah pahami ya. Jadi ada pendahuluan, pertemuan 2 tentang apa kemarin itu sejarah ya. Pertemuan 3 tentang CVU ya. Ini pertemuan 4 ini kita bahas tentang gerbang logika ya, jadi ada gerbang logika, terus juga bahas tentang bilangan biner ya. Jadi komputer dulu itu menggunakan bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itu desimal ya. Kemudian setelah itu berubah ke bilangan biner. Bilangan biner ini bilangan yang berbasis 2 ya, biner ya. Atau istilahnya nanti binary digit ya. Binary digit disingkatnya bit. Nah, binary digit disingkat bit. Nah, 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte atau 1 KB ini sama dengan 1000 byte ya. Berarti 1 KB sama dengan 8000 bit ya, gitu. 8000 bit itu ya gini, 1 byte sama dengan 8 bit kan gitu. 1 byte sama dengan 8 bit. 8 bit itu ya, jadi dijejer 1 ya, namanya bilangan biner itu bilangannya 0 dan 1 ya, bukan 1 dan 2 tapi 0 dan 1 ya, bilangan biner ya. Kalau tadi bilangan desimal kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, kalau bilangan biner itu 0 dan 1 ya. 1 byte sama dengan 8 bit itu 1 dijejer 1 dijejer sampai 8 itu sama dengan 1 byte. 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. 1 megabyte MB sama dengan 1000 KB. 1 GB sama dengan 1000 MB. 1 TB terabyte sama dengan 1000 GB. 1 PB atau petabyte sama dengan 1000 TB. Ya, itu seperti itu. Itu bilangan biner. Nah, saat itulah ketika komputer ini sudah menggunakan bilangan biner, itulah yang disebut dengan era digital. Jadi era digital itu era ketika digunakan bilangan digital. Yang dimaksud dengan bilangan digital adalah bilangan biner itu. Jadi bilangan biner sama dengan bilangan digital. Tuh. Nah, terus di sini ada namanya gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Gerbang logika adalah ya komponen yang digunakan untuk memanipulasi bilangan digital atau bilangan biner agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kayak gitu. Itu gerbang logika. Kalau di sini gerbang logika adalah blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Ya, kalau pengertian Bahlis, gerbang logika adalah komponen yang digunakan untuk memanipulasi bilangan biner agar menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ini ada gerbang logika yang dasar apa? AND, OR, dan NOT ya. Ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang AND itu bentuknya kayak gini ya, ini ada input A, input B, output X ya. Gerbang AND ini rumusnya adalah
dia outputnya akan bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Nah itu kebetulan ini contohnya kan inputnya 2. Nanti ada yang inputnya 4, inputnya 8 tuh ada. Jadi gerbang N adalah ya dia outputnya bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Nah, ketika salah satu inputnya ada 0 ya outputnya 0. Ini namanya tabel kebenaran atau truth tabel. Input A, input B, output X. Ya, contoh A, B ya. A0, B0, X-nya 0. A0, B1, X-nya 0. A1, B0, X-nya 0. A1, B1, X-nya 1. Jadi ketika inputnya 1 semua, hasilnya 1. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk komponen ya, komponen saklar lampu. Jadi 5 volt sebelah kiri ini ya. Ini adalah gambar baterai. A sama B ini saklar. Nah, yang X ini lampu LED ya. Ini kalau kalian umpamanya beli baterai terus beli saklar beli lampu seperti itu. Nah, ini ketika disusun seperti ini susunan dari gerbang N. Nah, ketika ini 0 terbuka kan ya. Itu ya mesti lampunya akan mati kan. Kecuali 1 semua, A ke 1, B ke 1. Maka nyambung, berarti X1 atau menyala. Tuh. Nah, ini gerbang N dengan banyak input, contohnya seperti ini. Nah, ketika kalian sudah paham rumusnya, buat tabel kebenaran seperti ini itu ya gampang. Termasuk ketika inputnya A, B, C, D seperti ini. Nah, ini jelas kan gampang. Pokoknya inputnya itu ada yang 0 mesti outputnya 0 gitu loh. Nah, kalau inputnya 1 semua, outputnya 1. Itu namanya gerbang N. Walaupun 8 input seperti ini, kalian disuruh buat tabel kebenaran mesti bisa karena sudah paham rumusnya. Terus ada gerbang OR. Ada gerbang OR. Nah, gerbang OR ini ketika salah satu inputnya bernilai 1 maka outputnya 1. Itu OR. Nih simbolnya seperti ini, simbol gerbang OR. Jadi ketika salah satu inputnya bernilai 1 maka outputnya bernilai 1. Itu tabel kebenarannya A0, B0, X0, A0, B1, X1, A1, B0, X1, A1, B1, X1. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ada baterai, saklar, dan lampu. Terus NOT ya. Gerbang NOT ini istilah lainnya adalah inverter ya. Inverter atau pembalik ya. Pembalik. Rumusnya adalah outputnya kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya 1 berarti outputnya 0. Kalau inputnya 0 outputnya 1. Jadi kebalikannya atau istilahnya inverter. Inverter itu artinya pembalik ya. Terus ada gerbang NAND. NAND ini gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT ya. NOT N. Ya, nih simbolnya seperti ini. Ada bunderannya. Kalau dipecah jadinya kayak gini. Jadi N sama NOT. Ini rumusnya? Kebalikan dari N, kebalikan dari N. Nah, terus ada NOR. NOR ini not OR. Nah, ini kebalikan dari OR. Ini sudah termasuk gerbang logika turunan ya. Kalau yang asli yang dasar kan N, OR sama NOT. Kalau NAND ini sudah kombinasi. NOR ini juga kombinasi. Termasuk ada XOR.
XOR ini exclusive OR. Ini juga sudah kombinasi dari beberapa gerbang logika. Ini contoh, ini yang ini loh. Jadi kombinasi ini dia. Nah ini, jadi ada not-nya, ada and-nya, ada or-nya, digabung jadi XOR atau exclusive OR. Ya, ini tabel kebenarannya seperti ini. XNOR, ini exclusive NOR. Ini seperti ini. Nah, perlu difahami bahwa gerbang logika ini dia mewakili IC, ya IC. Jadi di pertemuan berapa kemarin yang bahas tentang IC ya. Jadi IC itu integrated circuit ya, gabungan dari beberapa komponen yang dijadikan satu. Ya, termasuk nanti IC ini adalah dasar dari pembuatan prosesor. Nah, itu beberapa komponen atau device yang dijadikan satu, dimampatkan jadi satu. Makanya kemarin ada namanya SSI, Small Scale Integration, ada MSI, Medium Scale Integration, ada LSI, Large Scale Integration, ada VLSI, Very Large Scale Integration. Nah, itu berdasarkan jumlah device yang tertanam dalam IC tersebut. Nah, ini contohnya, ini ada tipe-tipe IC. Jadi contoh IC 7408 ini dia mewakili gerbang N, 7432 OR, 7404 NOT, dan seterusnya. Ini dia mewakili apa? Mewakili gerbang logika. Saya tunjukkan di Chrome, di Google. Saya tunjukkan untuk IC 7408. Set. Ya. Ini. Jadi contohnya ini. Ini adalah gambar IC 7408. Kalau sampean mau beli saja. Kalau ada di sekitarnya toko elektronik, biasanya jual, biasanya murah, enggak mahal loh. Paling satu IC itu mungkin, kalau zaman saya dulu ya, enggak tahu sekarang ya, paling 2000 3000 itu sudah dapat IC ya. Itu gambarnya ini. Nah, ini IC 7408. Nah, di dalam IC ini terdapat 4 gerbang logika, dan dia menggunakan logikanya menggunakan gerbang N. Ya, gitu loh. Nah, ketika kita tidak tahu, tidak paham tentang gerbang logika, ya kita tidak akan bisa melakukan manipulasi atau melakukan sesuatu terhadap IC ini. Gitu. Kalau kita paham, nah ini isinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lekuan ini, ya lekuan ini di IC-nya itu juga ada lekuannya. Ini yang sebelah sini. Berarti ini yang ada lekuan ini, yang bolong ini. Berarti posisinya nomor 1 itu di situ kakinya. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3. 1 berarti dia input A. Tadi kan input A ya. 2 input B, 3 ini berarti output X gitu loh. 4, 5, 6, 7 ground. Ground ini harus dihubungkan dengan ground. Nah, terus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-nya VCC. VCC ini dihubungkan dengan VCC atau dihubungkan dengan baterai bisa, atau dihubungkan dengan power. Nah, kalau kita paham ini skema ini, berarti 1, 2 itu input, 3 output, 4, 5 input, 6 output. Berarti kalau melihat ini ada berapa? Ada 8 input dan ada 4 output. Nah, ini yang bisa digunakan.
Outputnya untuk apa? Ya untuk macam-macam. Kalau mau diuji coba ya dengan apa namanya, project board ya, ini biasanya nanti outputnya itu dikasih LED ya, LED lampu itu loh. Nah, itu kalau mau beli online juga ada. Dan perlu difahami teman-teman ya, jadi semua komponen, hampir semua komponen elektronik itu dia punya namanya datasheet. Ini namanya datasheet. Jadi sampean umpamanya IC 7408 datasheet. Datasheet itu apa? Datasheet itu data yang apa? Data petunjuk tentang komponen itu gitu loh. Ini jadi ini datasheet. Ya, contoh ini datasheet 7408. Ini namanya datasheet. Nah, ini bisa di-download. Nah, jadi ini namanya datasheet. Datasheet itu informasi tentang komponen tersebut. Jadi hampir semuanya sudah, semua komponen itu pasti punya datasheet. Ini biasanya kalau memang ada skripsi yang menggunakan IC ini ya, IC ini digunakan, nah itu ini dilampirkan biasanya untuk lampiran. Nah, ini datasheet namanya. Ini informasi tentang komponen yang ada. Nah, ini ada input ya kan, AB output. Ini ada di sini. Seperti itu. Ya. Terus apa tadi? Ini kan yang OR 7432 tak tunjukkan. Namanya IC 7432. Ini IC ini memiliki logika OR ya kan. IC 7432 ini memiliki logika OR. Bentuknya kayak gini nih. Ini bentuknya bisa beli di Shopee. Ya, loh, harganya ning Shopee piro iki? 4.358. Ya, berarti sudah naik. Dulu saya sekitar 2.000-an. 1.200. Ini 7432. Beli aja kalau memang penasaran ya kan. Dia di dalamnya memiliki logika OR. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Kalau enggak tahu kita kan, loh, gawe apa ini kan gitu. Buat apa ini? Dan IC itu kan ya sangat apa ya, termasuk komponen yang penting ya dalam peralatan elektronik hampir semua kan. Nih, kalau ada yang ngomong ganti IC atau IC-nya kena ya kayak gini, berarti dia ada yang rusak di situ. Dan ini juga punya datasheet. Ya, sekarang saya akan menunjukkan kalau kalian pengen nyoba ya project board. Project board itu kayak gini bentuknya. Nah, ini namanya project board. Yang putih ini juga murah kan. Nah, tak tunjukkan kalau mau praktek IC 7408 umpamanya dengan project board. Nah, jadi ini pakai apa namanya, pakai project board dengan IC 7432. Ini kayak gini. Nah, ini nyobanya kayak gini ini. Nah, ini ada kabel-kabelnya, ada LED-nya. Itu ditambahi resistor tegangan. Nah, nanti bisa diuji coba seperti ini. Jadi apa, nyala atau mati. Kalau nyala berarti nilainya 1. Kalau mati nilainya 0. Nah, itu di YouTube ya banyak di YouTube ya.
Ini rangkaian gerbang logika and or not. Ya, jadi kalau mau lihat di YouTube ya banyak. Kalau mau uji coba tentang apa namanya ini? Tentang gerbang logika. Jadi intinya bagi yang seneng ngoprek-ngoprek lah, seneng ngoprek-ngoprek bisa menggunakan itu. Terus penasaran cara kerjanya bisa. Tapi di sini kita yang terpenting adalah memahami dan bisa menjelaskan. Jadi tahu dasar dari komputer itu ya salah satunya di sana ada gerbang logika ya, dan di situ ada IC. IC ini dasar dari prosesor gitu. Jadi sebelum ada prosesor yang macam-macam seperti sekarang itu ada Intel Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya, AMD dan seterusnya itu dulunya ya menggunakan IC gitu loh. Jadi prosesornya itu. Oke, mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Saya Pak nanya Pak. Ya, monggo Mas Tony. Untuk kuliahnya ini mau ngambil berapa pertemuan Pak? Oh, sebanyak-banyaknya, sak kuatmu. Katanya minimal 2 kali pertemuan Pak. Iya, minimal. Berarti kan bisa lebih. Iya, tadi boleh berhenti Pak. Ya nanti kita apa namanya setelah ini kan ada sebetulnya presentasi kelompok ya. Jadi di pertemuan 4 tadi ya tak tunjukkan ya. Itu kalian sudah download belum itu? Sudah di-download belum? Apanya Pak? Ya itu yang di drive itu. Drive. Yang di Google Drive ini loh yang materinya pertemuan ini. Downloadan ini, semua ini udah downloadan. Oh, sudah. Sudah ya. Di pertemuan 4 ini ada tema presentasi. Ya, jadi presentasi ini ya buat kelompok 3 orang, maksimal 3 orang. Minimal 2 orang. Sendiri ndak boleh mau namanya kelompok ya. Kelompok minimal 2 maksimal 3. Nanti silahkan Kosma membagi, silahkan dibagi, ada tema presentasi, ada sistem komputer, sistem bus, sistem memori, dan central processing unit. Kalau umpamanya ada 6 kelompok ya berarti 4-nya ngambil ini, yang 2 ada yang sama berarti. Tuh. Nah ini apa namanya? Setelah ini saya akan membuat di kolom tugas ya. Kolom tugas ya nanti waktu seminggu lah kalian buat apa namanya? Kelompok, terus nanti PPT-nya silahkan dikirim ke sana. Ini saya ada buku juga tuh ya. Tentang komputer sistem. Nah, ini atau sistem komputer. Ini sudah dibaca belum ini? Lumayan 269 halaman ya. Nih. Kalau semisal kelompoknya terdiri dari 4 orang kan enak itu Pak. 1 orang presentasi 1 bab Pak. Ada berapa mahasiswanya? Mahasiswanya itu ada 17 Pak. Enggak, maksudnya itu 1 kelompok 1 tema gitu loh. Oh. Bukan 1 kelompok 4 tema, bukan. Jadi, berarti presentasinya di pertemuan kelima ya Pak? Iya. Jadi pertemuan berikutnya. Sekarang kan pertemuan 4. Pertemuan iya Pak, dapat dipahami Pak. Nah, maka yang kalau minggu depan
Saya harap ada 2 kali pertemuan lagi lah. 2 kali pertemuan. Kalau mau dibuat seminggu 2 kali ya gak apa-apa. Setelah itu kita ketemu lagi offline kan begitu. Intinya 2 pertemuan lagi itu kalian yang gantian presentasi. Gitu. Kayaknya kalau presentasi enak offline aja Pak di pondok. Oh, ngono ya. Lebih efektif itu. Kan di sini banyak banyak kesibukan anak-anak RSKM Oh dan iya. Oke. Oke, jadi ini apa ini? Iki materinya banyak juga ini bagus ini. Kalau kalian mau baca ini, itu ada sinyal and number system termasuk boolean logic atau logic gate ini lah nomor 29 logic gate. Logic gate itu artinya ya gerbang logika. Nah, tak tunjukkan halaman 29. Halaman 29. 29. Nah, ini boolean logic and logic gates. Nah, ini. Tuh, podo kan? Itu podo, masih bahasa Inggris itu. Nah, sama dengan presentasi yang saya sampaikan tadi. Ada and, ada or, ada not. Ada nor, nen, nah kan? Sama. Ya, ngono loh guys. Jadi itu tambahan referensi lah buku itu tadi. Iki apa iki? SI ya, SI ya, SI semester 2 Pak. 2 ya. Berarti terakhir iki sekarang. Iya dah Pak. Sih. Di pondok Pak. Sih. Oke. Atau bisa setelah tarawih juga enak Pak. Setelah tarawih juga apa-apa. Tapi setelah tarawih malam tapi soalnya setelah tarawih saya ngisi pengajian saya. Dilihat toh neng YouTubeku iku, aku ngaji loh. Habis subuh. Nanti jatuhnya tak remuk dah Pak. Apa mau lanjut apa mau iya Pak, biar nanti kesepakatan kita nanti diajukan sama Bapak. Tinggal konfirmasinya nanti Pak. Oke. Yang penting puasa lancar gitu. Demokrasi Pak. Ada yang sudah mokel belum itu? Oh enggak ada. Aman Pak. Masa anak pondok mokel Pak. Oke. Ya. Oke, yang penting setelah ini kalian buat kelompok ya. Nanti tak buatkan kolomnya, buat kelompok terus tentukan maunya kelompok 1 siapa saja. Tema ini. Itu tema loh ya. Jadi bukan tidak harus terus bahas tentang itu. Jadi tema, judulnya terserah. Judulnya. Gitu loh. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya? Ada Pak. Ya wes. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, selamat Amin. menjalankan puasa. Nanti silahkan Mas Tony ya nanti dirempuk lagi. Apakah memang cukup atau yang terpenting apa? Ya itu dikerjakan. Yang belum mengumpulkan baik tugas 1 ataupun nanti tugas kedua ya silakan dikumpulkan saja kan tetap bisa ngumpulkan cuma enek tulisannya terlambat ngono kan gak apa-apa. Oke, terima kasih. Afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.